Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat untuk sahabat-sahabat Bhinneka di rumah. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit hipertensi bersama saya Vivius Vina sebagai staf Promkes di Tambusai Utara 2 di Puskesmas Tambusai Utara 2. Dan di sebelah saya sudah hadir Dr. Nani Afrida. Selamat pagi, Dok. Pagi. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat Bhinneka, kali ini kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Kira-kira penyakit hipertensi itu apa ya, Dok ya? Jadi penyakit hipertensi itu adalah tekanan darah di atas 140 per 80. Per 80 Iya. ya. Jadi kalau udah di atas itu udah bisa kita bilang penyakit hipertensi. Berarti sudah termasuk penyakit hipertensi. Tapi kalau misalnya masih 130 itu baru pre-hipertensi. Berarti kalau masih di 130 per 80 itu berarti masih untuk faktor resikonya itu memungkinkan nanti kedepannya itu hipertensi atau dia pre-hipertensi ya sahabat Bhinneka. Terus gini, Dok, untuk penyakit hipertensi ini kan dulunya ini didominasi oleh penyakit menular. Perkembangan penyakit itu kan dulu didominasi oleh penyakit menular. Sekarang perkembangannya itu sudah menjadi penyakit lebih banyak untuk penyakit tidak menular, begitu ya, Dok ya. Dan salah satunya hipertensi ini sahabat Bhinneka. Nah, hipertensi ini sendiri dikenal sebagai silent killer ya, Dok ya. Maksud silent killer itu sendiri apa sih, Dok? Kenapa hipertensi disebut sebagai penyakit silent killer? Jadi kan silent killer itu maksudnya dia diam-diam membunuh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kena hipertensi, memang nggak langsung besok langsung kena stroke atau besok langsung kena sakit jantung, gitu enggak. Tapi kerja itu perlahan-lahan, butuh 1 tahun, kadang 2 tahun. Tapi kan sebelum terjadi hal yang penyakit yang berat tadi, harus kita cegah dari sekarang dengan cara ya itu modifikasi gaya hidup yang pertama ya, baru nanti kalau bisa tidak bisa kita kasih dengan obat-obatan. Begitu, berarti nanti salah satu pencegahan hipertensi itu dengan modifikasi gaya hidup seperti itu ya, Dok ya. Terus ini, Dok, sekarang kan harusnya kita masyarakat itu sudah lebih mudah ya, Dok ya, untuk mengukur tekanan darah sendiri. Nah, alat yang seperti maksudnya alat yang akurat itu bagaimana sih, Dok, untuk mengukur hipertensi itu sendiri? Jadi kan sekarang udah banyak tuh alat-alat hipertensi ini dijual di media di banyak toko online dijual banyak. Marketing ya, Dok ya. Misalnya di tempat penjualan alat kesehatan juga udah banyak. Apalagi pemakaiannya kan udah sangat gampang, tinggal dipakai, ditekan langsung keluar. Apalagi sekarang kan era digital. Iya, kayak alat digital seperti itu ya. Iya. Pelaksananya itu udah bisa kita lakukan di rumah atau ke puskesmas, di rumah sakit itu juga bisa. Jadi seperti itu ya sahabat Bhinneka. Saat sekarang ini kita sebenarnya lebih mudah untuk mencek kesehatan kita ya, Dok ya. Secara berkala sudah bisa kita beli alatnya di marketing seperti Shopee ya, Dok ya. Terus selanjutnya, Dok, penyakit hipertensi ini kan salah satu menandakan kan naik darah naik tekanan darah tinggi kita, tekanan darah kita naik seperti itu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya kita tidak memiliki riwayat darah tinggi, habis itu kita ke rumah sakit tiba-tiba kita ngecek tekanan darah kita naik kayak gitu kan, cuma 1 kali pemeriksaan itu seperti itu sudah bisa dikategorikan nggak kita darah tinggi seperti itu, Dok? Jadi darah tinggi itu minimal 3 kali pengukuran untuk dikatakan hipertensi ya. Gitu ya, Dok jadi ya. kan hipertensi di atas 140 ya. Jadi kalau misalnya dengan cara pengukuran pertama tiba-tiba naik, mungkin langsung ketemu dokternya gitu kan, bisa juga atau cuma nanti aku sakit apa ini gitu kan, nggak tahunya kan banyak faktor-faktor risiko ya, nggak cuma karena orang sakit, bisa jadi karena stres, kurang tidur, dan psikologisnya gitu ya, kecemasan seperti itu ya. Jadi tadi 3 kali pengukuran.
baru dikatakan akurat. Ya, berarti kalau cuma 1 kali itu belum bisa disimpulkan untuk menderita penyakit hipertensi seperti itu ya dok ya. Terus dok, tadi kan belum dijelaskan nih sahabat Bhinneka di rumah mungkin ini masih belum mengerti atau masih belum paham sebenarnya tekanan darah normal itu yang disarankan itu sesuai dengan kesehatan itu berapa sih dok gitu? Kalau tekanan darah normal tetap ya 120/80 ya. 120 iya. 80. Walaupun dia usia tua atau usia muda itu tetap 120/80. Jadi kalau lebih dari itu baru dikatakan hipertensi. Berarti kalau 90/60 itu gimana ya dok? Itu masih normal atau sudah dikatakan di bawah tekanan darah normal? Mereka itu namanya hipotensi. Nah itu berarti masih hipertensi ya dok ya. Berarti dok, yang untuk bagi penderita hipertensi ataupun yang tidak memiliki penyakit hipertensi, sebenarnya tips-tips apa sih yang harus kita lakukan itu biar kita terhindar atau biar tekanan darah kita itu terkontrol? Seperti apa sih dok tips-tips yang bisa dibagikan untuk sahabat Bhinneka kita di rumah? Jadi pencegahan hipertensi itu kan harus dilakukan pertama adalah mengukur cek kesehatan secara berkala. Jadi kan mengukur tensi itu kan sangat gampang gitu, bisa di rumah, di puskesmas atau misalnya di tempat kesehatan lainnya. Ini juga bisa. Jadi kita harus ukur secara berkala. Habis itu kelola stres. Oh iya, berarti dengan singkatnya itu dengan cerdik ya dok yang sering kita ingatkan di asal rokok, kalau tadi program ini dengan cek kesehatan secara berkala, menghilangkan asap rokok, terus rajin olahraga minimal 30 menit selama 1 minggu itu 2 kali ya, selama 30 menit. Habis itu diet secara seimbang, bukan berarti kita harus tidak makan karbohidrat seperti itu ya dok ya. Makan tetap makan, tapi ya porsinya harus sesuai dengan isi piring itu. Iya benar. Jadi kalau stres juga ya. Iya, kalau stres jangan sampai stres ya sahabat Bhinneka. Tidur bisa. Karena faktor risiko stres itu sangat berpengaruh sekali ya dok ya. Ini meningkatkan tekanan darah kita ya dok ya. Seperti itu. Terus dok untuk penyakit hipertensi ini sendiri perkembangannya sebenarnya di wilayah kerja kita ini, di wilayah kerja Puskesmas Tambun Utara 2 itu sebenarnya seperti apa sih kondisinya dok untuk ini penyakit hipertensi? Jadi kalau di kawasan kita ya sebenarnya udah banyak penderita hipertensi, cuma kan kesadaran untuk memeriksa kesehatan karena memang dia tuh kadang tanpa gejala, makanya disebut silent killer ya, tanpa gejala. Jadi saya merasa sehat aja gitu. Padahal setelah misalnya dia datang dengan sakit kepala atau misalnya sering nyeri badan, atau pas dicek udah ada hipertensi. Jadi kan bagusnya tuh ya memang tadi dengan cara medical check up namanya. Medical check up Jadi walaupun kita sakit atau kita merasa sehat, ya kita cek aja 1 bulan sekali, kan nggak ada salahnya juga kan untuk misalkan kesehatan kita. Nah sebenarnya kan dok, misalnya kita yang sehat ini dengan yang sudah masuk hipertensi atau yang sudah memiliki riwayat hipertensi, berapa kali sih dok kita harus melakukan check up kesehatan biar sahabat Bhinneka di rumah semua tahu kapan mereka harus check up kesehatan, khususnya tekanan darah seperti itu dok. Jadi kalau normal sebulan sekali bisa, atau 6 bulan sekali. Ya. Untuk kita yang sehat ya. Tapi kalau udah untuk penderita, dia kan harus minum obat secara rutin, terus menerus. Jadi sesuai dengan kalau obatnya habis ya harus ulang. Minimal 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Jadi seperti itu ya sahabat Bhinneka, untuk kita yang sehat, kita diharuskan paling tidaknya itu 6 bulan sekali ya dok ya. 6 bulan sekali kita harus memeriksakan kesehatan, bisa di rumah kalau kita memiliki alat digital untuk mencek tekanan darah. Terus bisa juga kita mengunjungi fasilitas kesehatan seperti itu dok ya, atau
tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nah, seperti itu sahabat Bhinneka. Terus ada lagi dok, kira-kira hipertensi ini komplikasinya apa aja sih dok? Gitu kan? Karena kan hipertensi ini kan kadang kita kan tidak seperti yang dokter bilang kan silent killer ya. Tidak memiliki gejala. Nah, komplikasinya sebenarnya ke depannya itu kalau misalnya kita biarkan tekanan darah kita terus meningkat, kita tidak sadar itu apa aja sih dok ini komplikasi dari penyakit hipertensi ini? Jadi kan hipertensi ini kan tekanan darah meningkat di atas normal ya. Jadi kalau misalnya normalnya 120, kalau 120 kan jantung kita berdetaknya seimbang, santai ya. Nah, tapi kalau misalnya di atas 140 kan dia harus memompa lebih kencang, lebih kuat jantungnya. 140, 160 atau 180 berarti kan dia harus memompa lebih kencang untuk bisa menstabilkan tubuh kita kan. Iya. Nah, jadi gara-gara pompanya kencang, jadi bisa terjadi penyakit jantung, terus bisa jadi stroke juga. Kan kadang tensi yang tidak pernah kita kontrol atau nggak pernah kita obati itu bisa tiba-tiba stroke. Nah, itu kita sebutkan hipertensi emergensi namanya, urgensi. Jadi harus ditemukan secara segera. Bisa juga untuk ke arah gagal ginjal. Diabetes mellitus bisa juga ya dok ya. Kayak mengarah ke situ jadinya komplikasinya ya dok. Jadi dok untuk komplikasi kan tadi sudah. Nah, namun karena masyarakat ini kan kadang bingung kan, karena misalnya tuh mereka itu menderita merasa sakit kepala kan. Mereka kadang apakah ini hipertensi atau tidak gitu kan. Nah, untuk gejala utama sendiri kita bisa menyimpulkan di tahap pertama itu termasuk hipertensi seperti apa dong? Kayak tadi hipertensi kan kadang tanpa gejala. Kadang ada juga dengan gejala. Kalau tanpa gejala ya dia merasa sehat-sehat sementara tensinya tinggi. Seperti kita temui ya dok ya saat di lapangan ya dok ya, di masyarakat kan dok. Saya 180 baru tahu saran kayak gitu kan. Padahal saya sehat semua yang sudah ada, sakit tenggorokan yang di belakang juga nggak ada, atau kerang-kerang tangan nggak ada. Cuma kalau dari ukuran tekanan darahnya tinggi gitu. Nah, dengan 3 kali pengobatan tadi kan kita suruh ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan yang lain. Berarti intinya sebenarnya tuh menerapkan gaya hidup sehat dan lebih sering nih untuk memeriksa kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Jadi seperti itu ya sahabat Bhinneka untuk ulasan tentang penyakit hipertensi ya dok ya. Semoga mungkin itu saja ya dok ya bahasan kita kali ini ya dok ya, karena sudah cukup lengkap lah ya kita bahas tentang hipertensi. Jadi kesimpulannya apa nih dok tentang penyakit hipertensi ini, apa yang kita harapkan dari podcast ini kita membahas penyakit hipertensi itu dok? Jadi penyakit hipertensi ini bisa kita cegah pertama tadi dengan cerdik ya kan. Cerdik kita cek secara berkala, hilangkan asap rokok, terus rajin olahraga, gizi seimbang. Habis itu kita harus kelola stres ya. Nah, selain itu ya tadi pokoknya gaya hidup ya, jangan sampai dia seimbang kan harus tahu kita harus diet rendah garam. Ya. Jadi garam yang harus maksudnya yang disarankan untuk dikonsumsi per harinya itu berapa dok? Ya kan paling 1 sendok. 1 sendok per 1 sendok teh ya dok ya. Ini udah banyak itu. Ya, sebenarnya itu sudah mencukupi untuk kebutuhan kita ya dok ya. Jadi seperti itu ya sahabat Bhinneka. Nah, dengan adanya ulasan hipertensi ini kita harapkan nanti sahabat Bhinneka di rumah untuk lebih aware, lebih peduli ya dok ya, lebih peduli tentang kesehatan. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nani bahwa hipertensi itu sebenarnya adalah penyakit yang tidak ada gejala kan dok ya, atau sering kita sebut sebagai silent killer. Jadi perlu kita terapkan untuk atau memodifikasi ini gaya hidup kita seperti itu sahabat Bhinneka. Jadi untuk kali ini pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini dulu ya dok ya. Semoga
informasi kesehatan yang kita ulas pada pagi hari ini bersama saya Vivi sebagai selaku Promkes Puskesmas Lembusai Utara 2 dan Dr. Nani sebagai penanggung jawab penyakit tidak menular. Undur diri dulu ya dok ya, undur diri dulu. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan membahas informasi kesehatan lainnya yang bisa bermanfaat untuk sahabat Bhinneka di rumah. Mungkin cukup sekian ya dok ya. Terima kasih ya dok sudah memberikan ulasan kepada sahabat-sahabat Bhinneka di rumah. Jadi sangat menambah pengetahuan kita lah tentang hipertensi ini dok. Terima kasih dok. Sampai jumpa lagi dok ya di kesempatan lainnya.